Belum selesai kehebohan yang dibuat Munarman dengan mengatakan Laskar FPI tidak diperbolehkan bersenjata, kini ditambah lagi ocehan Somad untuk menutupi aibnya sendiri karena membuat keok Prabowo di Pilpres 2019 dan akhir di Pilkada 2020. Somad akhirnya banting setir. Mungkin karena sudah tak kuat dibully di media sosial, dia lantas tiba-tiba menyerang kepolisian. Untuk apa lagi kalau bukan mendulang dukungan FPI setelah terancam dibuang politisi karena selalu membuat mereka kalah. Dalam pemberitaan terakhir diketahui kalau Munarman terancam dipidana karena menyebar hoaks Laskar tak bersenjata. Munarman yang tak ada di lokasi kejadian dengan lucunya meminta klarifikasi bukti senjata yang dipaparkan aparat. Munarman berdalih kalau polisi harus bisa mengungkap nomor seri tipe senjata. Lantas sejak kapan senjata ilegal memiliki nomor seri? Apalagi pistol yang ditemukan juga berbarengan dengan pedang dan lainnya. Untuk itulah kepolisian tegas menindak Munarman yang telah menyebarkan hoaks seakan-akan kepolisian merekayasa senjata di lapangan. Belum selesai dengan FP yang didukung mulut busuk Fadly Zon. Kini Somad ikut-ikutan muncul ke permukaan. Manusia satu ini memang tak pernah belajar dari kejadian masa lalu. Pernah dilaporkan soal penghinaan salib, nyatanya Somad tetap saja ceramah provokatif. Dalam sebuah ceramah dia pernah mengatakan parfum haram karena dari babi, termasuk lomba kicau burung yang juga haram menurutnya. Somad paling jago mengharam-haramkan. Tapi giliran membahas poligami selalu terdepan. Bahkan ia sempat menyampaikan bahwa tidak masalah kawin tanpa izin istri. Kalau bosan pingin nambah ya tinggal ceraikan, kawin lagi hingga 4 kali unlimited. Kini setelah gagal total di ajang politik, Somad kembali memanfaatkan isu agama untuk jualan. Momennya pas setelah Laskar FPI tertembak mati. Dalam hal ini tentunya aparat yang menjalankan tugasnya yang akan mati syahid jika tertembak. Sedang FPI sendiri seperti kata Ustadz Riyad Bajrey, matinya seperti bangkai jahiliyah karena melawan pemerintah. Kini fakta secara agama pun diputar balik oleh Somad. Padahal MUI dan NU.DKI sudah mendukung penuh langkah aparat. Sebelumnya dilansir suara.com, Ustaz Abdul Somad atau Ustaz Somad menyebut polisi penembak 6 Laskar FPI masuk jahanam. Hal itu dikatakan Ustaz Somad menanggapi 6 Laskar FPI ditembak mati polisi di tol Jakarta Cikampek. Ustaz Somad menjelaskan dalam ajaran Islam, jika seseorang membunuh maka dia akan masuk neraka jahanam. Apalagi yang dibunuh adalah orang Islam yang disebut sebagai orang beriman. Ajaran Islam mengatakan, siapa yang membunuh satu orang sama dengan membunuh semua orang. Siapa yang membunuh orang beriman maka balasannya adalah neraka jahanam, ujar Ustaz Somad dalam video pernyataannya Selasa, tanggal 8 Desember tahun 2020. Ustaz Somad menjelaskan membunuh bukan jalan keluar dari masalah. Ustaz Somad juga menegaskan bahwa dalam kasus ini Komnas HAM harus bertindak adil agar tidak timbul fitnah yang menyesatkan. Kepada Komnas HAM, usut tuntas supaya tidak ada fitnah berkepanjangan. Kalau Komnas HAM bertindak dan diusut tuntas, insya Allah menolong dan selesailah masalah, ujarnya. Ustaz Somad juga meminta kepada seluruh jemaah agar tidak terprovokasi. Kepada seluruh jamaah dan seluruh bangsa Indonesia untuk tidak terprovokasi, cerdas bermedsos, berdoa kepada Allah. Jangan lupa hidup ini sudah ada yang mengatur, tidak ada satupun yang luput dan lepas dari pandangan Allah. Allah tidak tidur dan tidak mengantuk, pesannya. Somad ini selalu sembrono kalau berkomentar tanpa berpikir jauh. Tentunya seperti pengakuan polisi bahwa Laskar FPI terlebih dahulu melakukan penyerangan dan menembakkan peluru ke mobil aparat. Dalam hal membela diri, tentunya aparat diperbolehkan menyerang balik sesuai SOP. Dalam rekaman voice note yang beredar juga sudah jelas kalau ada perintah dari Jumbo kepada laskarnya untuk menyerang aparat.
Jadi bagaimana mau komunikasi dengan baik kalau merekanya main kabur dan berkelakuan barbar? Harusnya Somad mengaca kalau Rizik selama ini ocehannya hampir sama dengannya, tukang provokasi. Untuk itu Imam Jumbo selalu koleksi kasus hukum. Cuma bedanya pengikut Jumbo lebih banyak dan lebih nekat ketimbang di Somad. Harusnya Somad tak usah banyak komentar karena salah-salah dia juga dipanggil seperti Munarman. Tapi baguslah kalau Somad ikutan kena jerat hoaks. Pasti banyak politisi senang karena si tukang perang akhirnya modiar.